Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pernahkah Anda mengalami masuk angin? Ditinjau dari kacamata medis, masuk angin bukanlah suatu penyakit, melainkan istilah yang sering digunakan orang Indonesia untuk menyebut sekumpulan gejala atau keluhan, seperti pilek, sakit kepala, demam, meriang, mual, dan perut kembung. Gejala masuk angin umumnya bisa mereda dalam beberapa hari, dengan menjalani perawatan rumahan seperti mengonsumsi makanan bergizi, menjaga asupan cairan dan menggunakan obat gosok dengan eukaliptus. Namun ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, masuk angin disebabkan oleh akhlak seseorang yang mudah jengkel dan marah terhadap masalah-masalah kecil, sering berpikir terlalu serius namun belum menemukan solusi, jarang berbicara, dan sering mencari ilmu yang tidak jelas tuntunannya, sehingga ada makhluk Allah yang masuk ke dalam tubuh. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang untuk kembali ke jalannya. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari masuk angin. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika masuk angin yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku mudah marah dan jengkel terhadap masalah-masalah kecil yang terjadi di sekitarku. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, maka ampunilah kemarahan dan kejengkelanku. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku, jika aku sering berpikir terlalu serius terhadap masalah yang belum ada solusinya. Ya Allah, jika masuk angin yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosaku, yang jarang berbicara di dalam keluarga, maka aku mohon ampuni sifat pendiamku, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik maupun amalan-amalan tanpa tuntunan, yang masuk karena kesalahan dan dosa-dosaku, yang sering berbuat musyrik kepadamu, maka aku mohon ampuni kemusyrikan demi kemusyrikan yang pernah aku lakukan sejak akil balik hingga saat ini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dari masuk angin yang kualami. Semoga dengan sembuhnya penyakitku ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya Robbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirobbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud,
dan jangan lupa untuk memperbaiki akhlak, dengan belajar untuk tidak mudah jengkel dan marah terhadap hal-hal kecil, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, dan tidak memikirkan masalah terus-menerus, memelihara komunikasi yang baik di dalam keluarga, dan tidak melakukan pengobatan musyrik maupun amalan-amalan tanpa tuntunan. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati sakit masuk angin ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.